wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aliansah, peserta Latsar CPNS tahun 2025, angkatan 15, kelompok 1 dari instansi Basarnas, Kantor Pencarian dan Pertolongan Pontianak. Pada video ini saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya setelah mengikuti 4 materi penting tentang ancaman digitalisasi terhadap pemerintah. Materi ini bukan hanya membuka wawasan saya, tapi juga memberi kesadaran baru tentang bagaimana seharusnya kita memaknai manajemen ASN di era digital. Awalnya saya berpikir manajemen ASN itu hanya sebagai soal administrasi, pengelolaan pegawai, atau aturan birokrasi. Tapi setelah mendalami isu-isu ini, saya sadar bahwa tantangan kita lebih jauh. Mari saya ceritakan satu persatu mengenai materi paparan tadi. Untuk materi yang pertama yaitu isu deepfake atau pemanfaatkan AI untuk mengedit video sebagai manipulasi untuk memecah belah bangsa. Dengan ada videonya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, video itu dimanipulasi dengan kecerdasan buatan sehingga tampak seolah asli. Ketika beredar di media sosial, masyarakat banyak yang langsung percaya. Dampaknya sangat serius, muncul sentimen negatif dan bisa menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah. Bagi saya pribadi, kasus ini sebagai alarm keras. Kita sebagai calon ASN harus menyadari bahwa integritas tidak hanya dijaga di dunia nyata, tapi juga di dunia digital. ASN harus punya literasi digital yang baik, mampu membedakan informasi yang benar dan palsu, serta berperan aktif meluruskan informasi menyesatkan. Di sini nilai akuntabel dan berorientasi pelayanan dalam berakhlak sangat relevan. ASN harus transparan dalam menyampaikan kebenaran, sekaligus memastikan masyarakat tidak terjebak hoaks. Manajemen ASN berarti juga menjaga reputasi aparatur sipil negara di mata publik. Pada materi 2 yaitu kasus yang cukup mengkhawatirkan juga adalah kebocoran data ASN di BKN. Bayangkan data sensitif seperti NIK, riwayat pekerjaan, bahkan data keluarga bisa bocor dan dijual di forum gelap. Mendengar itu saya merasa was-was karena ini menyangkut jutaan pegawai negeri di Indonesia. Bagi ASN, data bukan hanya sekedar angka, melainkan identitas, riwayat, dan privasi yang harus dilindungi. Dari kasus ini, saya belajar manajemen ASN tidak boleh hanya berfokus pada pelayanan kepegawaian, tetapi juga bagaimana menjamin keamanan data pegawai. Nilai kompeten dan loyal sangat penting di sini. Kompeten berarti ASN harus cakap mengelola data digital, memahami keamanan cyber, dan taat prosedur. Loyal berarti setia menjaga kerahasiaan data negara dan tidak menyalahgunakannya. Dengan itu kepercayaan publik tetap terjaga. Pada materi ketiga yaitu penipuan phishing atau penipuan lewat telepon. Modusnya sederhana, pelaku berpura-pura sebagai pihak resmi lalu menakut-nakuti korban dengan ancaman atau iming-iming hadiah. Tapi dampaknya luar biasa. Korban bisa kehilangan uang, data pribadi, bahkan rasa percaya pada lembaga negaranya. Saya membayangkan bagaimana jika penipu itu mengatasnamakan lembaga pemerintahan. Kalau masyarakat tertipu, maka nama instansi kita yang tercoreng. Dari sini saya belajar bahwa ASN harus memiliki kepekaan, mampu komunikasi, dan kesiagaan menghadapi ancaman seperti ini. Nilai adaptif dan harmonis dalam berakhlak sangat berperan. Adaptif berarti ASN siap menghadapi modus kejahatan baru yang berubah-ubah. Sementara harmonis berarti ASN harus saling mengingatkan, bekerjasama, dan menjaga hubungan baik seluruh pegawai terlindungi dari ancaman digital. Pada materi keempat, pada isu ini pembahasan lebih luas tentang ancaman digitalisasi. Saya menyimpulkan bahwa manajemen ASN di era sekarang tidak lagi sama dengan 10 atau 20 tahun lalu. ASN hanya miskin birokrasi, tapi juga garda terdepan dalam menjaga kepercayaan publik, baik secara langsung maupun di dunia digital.
Nilai kolaboratif menjadi kunci di sini. Manajemen ASN tidak hanya berjalan sendiri, tetapi harus melibatkan instansi lain, masyarakat, bahkan platform digital. Bersama-sama kita membangun sistem yang aman, transparan, dan bisa dipercaya. Bagi saya ini bukan sekedar teori, tapi 4 isu yang saya pelajari membuktikan bahwa setiap kelalaian, entah dalam bentuk tidak cek fakta atau lalai mengamankan data atau lengah dalam menghadapi modus penipuan, bisa berujung pada hilangnya kepercayaan publik. Dan ketika kepercayaan publik hilang, maka legitimasi ASN sebagai pelayan negara pun terguncang. Pengalaman ini memberi saya kesadaran baru. Manajemen ASN ternyata bukan hanya sekedar mengatur pegawai, tetapi juga menjaga moralitas, melindungi data, menguatkan literasi digital, dan menjadi benteng kepercayaan masyarakat di era serba digital ini. Sebagai calon ASN, saya berjanji pada diri saya sendiri untuk terus belajar, mengasah kompetensi, menjaga integritas, dan menjadikan nilai berakhlak sebagai kompas dalam bekerja. Karena pada akhirnya ASN adalah garda terdepan yang bukan hanya hadir di kantor, tetapi juga di ruang digital tempat masyarakat menaruh kepercayaan. Mungkin hanya itu pengalaman saya mengenai pembelajaran dari 4 isu yang telah dipaparkan. Basarnas profesional, modern, teruji, we are family, Apiknam Jagat Samagra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.